Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Rahayu NIM 53020210080 akan menafsirkan surat Al-Fatihah menurut tafsir Al-Misbah. Bunyi surat Al-Fatihah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal jami'il muslimina amin. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Ayat pertama surah Al-Fatihah lebih dikenal dengan Bismillah karena Bismillah itu permulaan. Di dalam hati itu ketika kita mengucap Bismillah itu kita berniat saya memulai apa yang kami kerjakan ini dengan nama Allah. Jadi Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Saya memulai semuanya dengan nama Allah. Meskipun kata Bismillah itu bukan dalam kata amar atau perintah. Dalam menyisipkan kata Bismillah, kita juga menjadikan semangat bahwa Allah itu sebagai pangkalan bertolak. Lafaz Ar-Rahman terambil dari kata yang sama, yakni Rahim yang berarti peranakan. Dengan menyebut Rahim yang terukir dalam benak adalah ibu dan anak. Rahim, ibu dan anak. Saat itu pula terbayang betapa besar kasih sayang diberikan ibu kepada anaknya. Meski demikian, bukan berarti rahmat Allah sepadan dengan sifat rahmat seorang ibu. Betapapun besar kasih sayang ibu, sebab rahmat Allah melampaui segalanya. Kata Rahman itu lebih besar, karena Rahman itu bersifat, Rahman dan Rahim itu lebih besar Rahim. Karena Rahman itu bersifat hanya di dunia saja, sedangkan Rahim itu juga di akhirat. Rahman yang mengasihi di dunia, sedangkan Rahim yang mengasihi di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah ini biasanya kita lakukan ketika hendak memuji sesuatu, baik itu secara sikap atau perbuatan. Kata Rabbul Alamin ini menunjukkan bahwa Rabb, Allah itu adalah Rabb atau pangeran yang ada di alam ini, seluruh alam. Selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemeliharaan tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna kecuali bila disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Oleh karena itu, Ar-Rahman ini kasih sayang Allah di dunia, sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang di dunia dan akhirat. Dengan disebutkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim memberi kesan bahwa keabsolutan Allah bergabung dengan kesan rahmat dan kasih sayang. Ini mengantarkan pada keyakinan bahwa Allah Maha Agung, lagi Maha Indah, Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Sifat keutuhan tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan dan kekuasaan. Karena itu, kepemilikan dan kekuasaan yang dimaksud perlu ditegaskan. Maka, Yaumuddin merupakan penegasan dari kepemilikan dan kekuasaan Allah. Keyakinan tentang adanya hari pembalasan memberi arti bagi hidup ini. Tanpa keyakinan itu, semua akan diukir di sini dan sekarang, yakni di dunia ini. Padahal banyak nilai-nilai yang tidak bisa diukur dengan di sini dan sekarang.
Adanya hari pembalasan juga memberikan ketenangan terhadap manusia. Sebab Allah sebagai pemilik dan penguasa tunggal dan membalaskan setiap perbuatan. Malik Yaumiddin. Yaumiddin hari pembalasan. Ya Maliki pemilik. Allah itu pemilik hari pembalasan. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi kalimat hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta pertolongan adalah bukti bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah pengajaran. Allah mengajarkan ini kepada kita agar kita ucapkan. Karena mustahil Allah yang Maha Kuasa itu berucap demikian bila bukan untuk pengajaran. Iya dan na'budu juga merupakan pengecaman terhadap mereka yang mempertuhan atau menyembah selain Allah. Iya karena na'budu. Hanya kepadamu kami mengabdi, kami menyembah. Baik masyarakat Arab ketika itu maupun selainnya. Penggalan ayat mengecam mereka semua dan mengumandangkan bahwa Allah lah yang patut disembah dan tidak ada sesembahan yang lain. Sementara dalam kalimat iyyaka nasta'in mengandung arti bahwa kepada selain Allah manusia tidak memohon pertolongan, meski Allah menjadi sandaran untuk memohon pertolongan. Bukan berarti tidak ada upaya dengan berlepas tangan sama sekali, tetapi kita masih dituntut untuk berperan, sedikit atau banyak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mendahulukan na'budu daripada nasta'in menunjukkan bahwa manusia harus lebih dahulu menghambakan diri atau mendekatkan diri kepada Allah sebelum mereka meminta pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Bimbinglah kami memasuki jalan lebar dan luas. Setelah mempersembahkan puja-puji kepada Allah dan mengakui keesaan, kekuasaan, dan kepemilikannya, ayat selanjutnya ini merupakan pernyataan tentang ketulusan beribadah serta kebutuhan kepada pertolongan Allah. Maka dengan ayat ini, sang hamba mengajukan permohonan kepada Allah, yakni bimbing dan antarlah kami memasuki jalan yang lebar dan luas. Sirat ini bagaikan jalan tol yang lurus dan tanpa hambatan. Semua yang telah memasukinya tidak dapat keluar kecuali setelah tiba di tempat tujuan. Sirat adalah jalan yang lurus, semua orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan. Sehingga sirat menjadi jalan utama untuk sampai kepada tujuan utama manusia, yaitu keridhaan Allah dalam setiap tingkah laku, yang buruk atau yang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kata nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang paling bernilai, yang tanpa nikmat itu nikmat-nikmat yang lain tidak akan mempunyai nilai. Bahkan dapat menjadi nikmat atau bencana jika tidak bisa mensyukuri dan menggunakannya dengan benar. Nikmat tersebut adalah nikmat memperoleh hidayah Allah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan ilahi yang merupakan nikmat terbesar itu, mereka itulah yang masuk dan bisa melalui sirat al-mustaqim. Ada 4 kelompok yang mendapatkan nikmat khusus dari Allah, yaitu nikmat keagamaan dan nikmat jalan kelompok-kelompok tersebut yang dimohonkan untuk ditelusuri. Mereka adalah 1. Para nabi, 2. Para shodikin, 3. Para syuhada, dan 4. Orang-orang soleh. Penggalan ayat ghairil maghdubi 'alaihim tidak menjelaskan siapakah orang-orang tersebut, tetapi dalam beberapa hal Rasulullah telah memberi contoh konkret, yaitu orang-orang Yahudi, berbangsa Yahudi yang mengerti akan kebenaran tapi enggan melaksanakannya. Jadi dia tahu mana yang baik dan benar, tapi dia tidak ingin melaksanakan yang baik. Sementara ad-dhalin yang berarti sesat,
kehilangan jalan, bingung, tidak mengetahui arah, banyak dinisbahkan kepada orang-orang Nasrani. Namun secara umum dapat diberi makna bahwa ad-dhalin adalah bentuk tindakan atau ucapan yang tidak menyentuh pada kebenaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila dalam perkataan, penjelasan yang tidak berkenan, yang kurang paham, mohon maaf atas besar-besarnya. Dan mohon maaf juga jika saya tidak konsen karena kondisi sedang tidak baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.